Shalom, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita bisa berkumpul kembali pada Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Mari siapkan hati saudara kepada Tuhan. Mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau pada hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami. Kami bisa berkumpul dengan keluarga kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau sertai kami, Engkau bimbing kami. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, selalu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Engkau sertai ibadah pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia.
ucapkan syukur saudara kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu Terima kasih Yesus buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan bersuka cita, kami akan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Mari dengan iman percaya kita mau katakan amin. Saudara sudah siap untuk memuji Tuhan? Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, haleluya. Memuji Sang Raja atas gunung dan dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukur rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, bab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, bab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari jemaat Tuhan, sekalipun di rumah kita mau menari buat Tuhan kita, haleluya. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat
selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Berikan sorak-sorai yang meriah buat kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tahu, di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tahu, di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tahu, di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Setia Tuhan, kami percaya Engkau setia pada kami. Haleluya. Segala perkara dapat ku tahu, di dalam-Nya yang
Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih kami boleh beribadah kepada Engkau. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berkati Tuhan supaya apa yang hendak kami renungkan itu boleh kami mengerti dan kami melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita firman Tuhan tentang kedatangan Kristus, dan kita akan belajar di bagian yang terakhir dari Matius pasalnya yang ke-25. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46, judul perikopnya yaitu penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selama 2 minggu berturut-turut kita belajar dari Matius pasal yang ke-25. Di bagian yang pertama kita belajar tentang kisah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Bicara tentang adanya pemisahan ketika Yesus datang kembali. Dan kemudian minggu yang lalu kita belajar tentang talenta. Bicara tentang apa saudara? Bahwa kedatangan Yesus kedua kali, kedatangan Yesus kembali berarti juga adalah saat pemeriksaan. Pemeriksaan bagaimana kita sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan segala talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, kita sampai pada bagian akhir dengan perikop berjudul penghakiman terakhir. Perikop yang kita baca ini berbicara, menceritakan tentang bahwa kedatangan Yesus kembali itu akan menjadi saat penghargaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita membaca di sini bahwa terjadi pemisahan juga.
antara diibaratkan domba dengan kambing, orang benar dan orang yang jahat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Yesus datang kembali, maka di sanalah terjadi penghargaan itu diberikan. Saya percaya saudaraku sudah pernah membaca perikop ini. Nah, mari kita renungkan bagian firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa ada hal yang mengejutkan terjadi di kisah ini, di bacaan kita hari ini, yaitu kondisi yang mengikuti bahwa orang yang benar dia merasa tidak benar. Ayat 37 berkata demikian. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum, dan seterusnya. Kemudian ayat 44, orang yang tidak benar mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Kondisi yang sangat menarik dari kisah ini yaitu orang yang benar merasa tidak benar, tetapi orang yang tidak benar dia merasa benar. Bukankah kondisi ini seringkali juga kita hadapi, saudara? Kita menjadi kesulitan untuk bisa membedakan, bahkan terhadap diri kita sendiri kita bisa jadi juga kadang tidak bisa dengan jujur, begitu ya. Apakah kita sedang mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh, kita sebagai pengikut Kristus yang sejati, ataukah kita sebagai pengikut Kristus yang palsu? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Kristus kembali itu adalah menjadi saat-saat penghargaan itu diberikan. Dan artinya apa? Bahwa ada orang benar, ada orang jahat. Ada yang dihargai, ada yang dikatakan diberkati, tapi ada bagian yang menjadi orang-orang terkutuk. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan ini dengan menyelidiki hati kita. Apakah kita ini menjadi pengikut Kristus yang sejati? Nah, pengikut Kristus yang sejati dikatakan begini, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran ini mungkin saudara baca, saudara berkata, itu gampang, begitu ya. Itu sesuatu kejadian sehari-hari yang bisa kita kerjakan. Kalau ada temannya lapar, dikasih. Temannya kehausan, diberi minum. Temannya sakit, dikunjungi, begitu saudara ya. Nah, kita belajar apa dari bacaan ini? Yaitu kalau yang pertama tadi, bahwa kedatangan Kristus kembali adalah masa penghargaan. Ada kelompok orang, ada golongan domba yang berada di sebelah kanan, dan dikatakan mereka adalah yang diberkati. Dan ada golongan kambing. Yang kedua, bahwa ternyata saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang sejati adalah orang-orang yang melakukan perbuatan baik yang merupakan hasil dari imannya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Yakobus, maka dikatakan di sana bahwa iman itu juga harus disertai dengan perbuatan. Kita percaya bahwa kita diselamatkan hanya karena anugerah dan percaya iman kepada Yesus Kristus. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menunjukkan bahwa kita memiliki iman sejati kepada Tuhan.
Dan bukan karena perbuatan baik itu supaya kita menjadi orang-orang yang selamat, menjadi orang-orang yang diberkati, bukan saudara. Tetapi justru karena perbuatan-perbuatan baik itulah maka orang bisa melihat imanmu kepada Tuhan yang tidak kelihatan secara kasat mata. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, slogan yang sangat terkenal, diberkati untuk menjadi berkat. Nah, sudahkah saya dan saudara hari-hari ini kita tetap menjadi berkat, bahkan di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit sekalipun? Apakah kita masih bisa berempati kepada orang lain? Apakah kita masih bisa peduli kepada sesama kita? Atau kita menjadi seperti kebanyakan orang? Ya, menjadi seperti kebanyakan orang, rame semuanya ada berita bahwa susu merek tertentu itu ampuh untuk menangkal COVID. Kemudian kita pun ikut-ikutan dengan susah payah, dengan serta-merta kita menjadi pemborong-pemborong. Saya pikir itu bukan suatu tindakan yang bijaksana menurut saya sebagai pengikut-pengikut Kristus. Amin saudara. Karena dengan tindakan memborong begitu akhirnya menimbulkan hukum ekonomi terjadi saudara. Banyak permintaan, jumlahnya sedikit, harganya melambung, kurang lebih seperti itulah. Nah, mari kita bijaksana khususnya dalam masa-masa seperti ini. Masa-masa sulit seperti ini, mari terus kita menjadi berkat. Kita menjadi orang-orang yang menjadi agen-agen perubahan, menjadi duta-duta besar kerajaan surga, sehingga orang yang mereka lapar, mereka menjadi kenyang oleh karena perbuatan baik kita. Mereka yang haus, mereka menjadi terlepas dahaganya karena perbuatan baik kita. Mereka yang mengalami keterpurukan, mereka mengalami kesepian karena sakit penyakit, mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini saat yang terbaik untuk kita menunjukkan perbuatan-perbuatan baik kita yang lahir dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang benar dia merasa tidak benar. Kapan Tuhan saya memberi kamu makan, begitu saudara ya. Tapi justru orang yang tidak benar dia merasa benar. Loh, kapan Tuhan itu merasa lapar, haus, sakit, tapi kami tidak melayani. Nah, jangan sampai kita terjebak di dalam kesombongan rohani seperti ini. Sekali lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang yang sepertinya kita ini sedang mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh, tapi sebenarnya kita tidak sedang mengikut Dia, tapi kita sedang memuaskan keinginan kita. Kita hanya sedang memuaskan rasa ingin tahu kita, atau kita memuaskan ego-ego kita yang lain, tetapi kita tidak sedang mengejar hadirnya Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca kisah ini, maka kita melihat ayat yang ke-45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ya, saudaraku, kita belajar dari cerita yang terdapat di dalam perikop ini bahwa sebagai pengikut Kristus, sebagai yang dinamakan domba-domba Kristus, artinya milik kepunyaan Kristus, itu tahu bahwa pelayanan itu juga termasuk adalah pelayanan-pelayanan tanda kutip, pelayanan-pelayanan kecil, saudara. Pelayanan-pelayanan yang tidak wow begitu ya. Nah, di bagian ketiga ini kita belajar bahwa pelayanan-pelayanan besar itu akan menunjukkan,
mengungkapkan potensi apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Dan pelayanan-pelayanan kecil itu mengungkapkan bagaimana saya dan saudara mengabdi kepada Kristus Sang Pemilik hidup. Nah, Bapak Ibu Saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya jangan berhenti untuk terus mengabdi kepada Kristus. Yang pertama, kita belajar bahwa kedatangan Kristus kembali itu adalah masa penghargaan. Maka pastikan saya dan saudara kita adalah domba-domba kepunyaan Kristus, bukan kambing. Umat-umat yang mengenal kehendaknya, bukan umat-umat yang sedang berbuat jahat kepadanya. Yang kedua, kita belajar bahwa apa yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan, itu adalah ekspresi dari iman kita kepada Kristus. Dan teruslah berbuat baik sampai engkau tidak pernah mengingatnya lagi. Amin saudara. Karena kalau orang berbuat baik dia masih ingat, itu masih berpamrih. Ya, ini menurut ini saya sendiri sih ya, tapi coba renungkan ini. Kalau saudara berbuat baik, terus kemudian saudara masih ingat-ingat, misalnya pernah berbuat baik kepada si A, si B, si C. Nah, ini masih tingkatkan lagi ya. Terus berbuat baik sampai saudara pun lupa kapan terakhir kali berbuat baik. Amin. Yang ketiga, kita belajar bahwa pelayanan-pelayanan yang besar itu menunjukkan talenta potensi apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi pelayanan-pelayanan yang kecil itu menunjukkan pengabdian kita kepada Tuhan. Dan masihkah sampai hari ini engkau mengabdi kepada Kristus? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengingatkan setiap kami bahwa Engkau sudah mempercayakan talenta-talenta, mempercayakan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan ajari kami Tuhan untuk mengingat, menyadari bahwa kelak nanti Tuhan Engkau datang kembali, maka di saat itulah Tuhan Engkau berikan penghargaan kepada kami. Sungguh kami rindu Tuhan, supaya kami didapati sebagai domba-domba yang mengenal suara-Mu, sebagai umat yang mengerti kehendak-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Dan ajari kami Tuhan untuk kami terus melakukan kebaikan demi kebaikan, bukan supaya kami diselamatkan, tetapi karena apa yang kami kerjakan, perbuatan baik itu adalah ekspresi iman kami kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan, Engkau lihat setiap pelayanan-pelayanan kecil yang kami lakukan sebagai bentuk pengabdian kami kepada Tuhan. Kami ini adalah abdi-abdi Kristus, dan kami mau terus memuliakan nama Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Meteraikan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu bertumbuh guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama dan mohon berkat kemurahan Tuhan turun atas setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami lakukan bersama-sama dengan keluarga, Tuhan berkenan atasnya. Dan kami percaya ibadah ini baik untuk pertumbuhan rohani kami. Semakin hari kami semakin mengasihi Kristus, semakin hari kami semakin serupa dengan gambaran anak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang hari-hari ini kami masih ada dalam masa pandemi akibat COVID-19. Mari Tuhan, Kau menolong setiap kami untuk kami boleh tetap berharap dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami melakukan segala sesuatunya dengan tunduk takut akan Engkau, sehingga Tuhan segala upaya yang kami lakukan
baik kami menjaga diri, kami memakai masker, kami mencuci tangan, kami mengurangi kerumunan, kami melakukan vaksinasi, apapun itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati sehingga Tuhan setiap kami diberikan kekebalan tubuh yang baik dan bangsa kami segera lepas dari pandemi akibat COVID-19 ini. Berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh stafnya. Biarlah Tuhan segala kebijakan yang diambil semuanya boleh bermanfaat untuk kebaikan bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk pekerjaan anak-Mu yang bekerja di sawah, di ladang, di toko, di kantor, yang membuka perusahaan, apapun Tuhan, lapangan usaha yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Mari kiranya Engkau turut campur tangan di dalamnya. Perekonomian hari-hari ini yang lesu di segala sektor, Tuhan beri kami kekuatan, beri kami ketenangan, beri kami kewarasan untuk kami boleh tetap melihat kebesaran Tuhan bahkan di tengah-tengah badai hidup kami yang seketika kami rasakan mungkin terasa berat, terasa besar, tapi kami hari ini Tuhan mau melihat kuasa-Mu terjadi dengan dahsyat luar biasa di dalam hidup kami. Kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati juga rumah tangga kami Tuhan, supaya Tuhan melalui hidup pernikahan kami, nama Tuhan dipermuliakan, hubungan suami dengan istri semakin mesra, semakin harmonis, sehingga Tuhan berkat-berkat yang dari surga turun atas setiap rumah tangga kami. Anak-anak kami diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kalau besok Senin sudah mulai masuk di dalam tahun ajaran yang baru, kiranya Tuhan Kau turut campur tangan di dalam pendidikan anak-anak kami, sehingga Tuhan mereka menjadi anak-anak yang hebat luar biasa, bukan karena kuat gagah kami, tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit, mengalami persoalan apapun, ekonomi, masalah sosial, rumah tangga, apapun Tuhan. Mari Tuhan Engkau turunkan damai sejahtera-Mu, Engkau memberikan hikmat, sehingga Tuhan kami tidak terpuruk dalam masalah kami, tapi kami boleh bangkit dan kami melewati segala sesuatunya dengan pertolongan dan kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami mohonkan berkat yang dari Engkau ya Bapa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga dan cintanya yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita, dan juga kuat kuasa Roh Kudus itu yang menyertai sepanjang hidup kita, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya.